lillahi tetap kedua Allah. Iku lillahi milik Allah. Ini ibarat alif lam di dieu alif lam anu aya dina lafaz alhamdu itibar sareng lam anu aya dina lafaz lillahi. Al di dieu teh bisa ngamedakeun kana al lil istighraq ala jami'il awrad. Ila mencek aruman teh. Ya Allah. Ari al istighraq ala jami'il afrad teh artina teh anu bisa anu sah nempatkeun lapan kulun dina sababena lapan hamdu. Nempatkeun mana kulun lapan kulun. Lapan kulun. Jadi kullu hamdi lillah gitu. Namun dia alif lamna dimaksud ku alil istighraq ala jami'il afrad. Ada juga alif lam di sini alif lam yang keempat al lil ahdi. Lil ahdi puji yang sudah diketahui gitu. Ada opat ya. Lamnya lam di dalam lafaz Allah ini bisa dimaknai satu lam lil milki, artinya milik Allah. Bisa juga lam ini dimaknai dengan lam lil ikhtisos, artinya adalah khusus milik Allah. Yang ketiga lam nama istighfar lil istighfar. Lil istighfar. Aya deui teh kaji. Lamna ini lil milki lil ikhtisas lil istighfar terus tilunya. Jadi ngamana anak teh bisa ieu lil istighraq ala jamil afrad lamna lil milki, berarti manana teh alhamdu ari sadayana puji eta lillahi milik Allah. Gitu. Aya lil istighraq kada lil istisas. Alhamdu ari sadayana puji eta lillahi khusus kagungan Gusti Allah. Khusus ka Allah. Ayeuna lil istighraq ala jamil afrad kana lil istighfar. Gitu ya. Jadi alhamdulillah ari sadayana puji eta lillahi hak Allah. Tos sabaraha tos tilunya. Terus ayeuna nu kaduana al istighraq ala badil afrad. Alhamdulillah ari sadaya ari sabahagian puji anu opat eta lillahi milik Allah khusus ke Allah hak Allah. Sabaraha kita salapannya. Terus ayeuna izin si alhamdulillah ari jinisna puji eta lillahi milik Allah khusus ka Allah lil istighfar hak Gusti. Ya. Jadi makna alhamdulillah ini banyak. Nanti kepala. Jadi kalau di dalam pesantren begini kata menerangkannya. Tapi di antara sekian makna alhamdulillah yang banyak ini ada yang paling bagus. Mana alnya lil jinsi, lamnya lil ikhtisos. Jadi alhamdulillah ari jenisna puji eta lillahi khusus kagungan Gusti Allah. Apa alasannya pengaira disebutkan bahwa yang paling bagus itu adalah nomor 3? Sebab katanya ini kada wasain dibayinati. Seperti mendakwakan sesuatu perkara dengan dalilnya. Ada dalilnya. Alhamdulillah. Kalau bahasa Indonesia segala puji bagi Allah. Gitu kan?
Berarti mana yang diambil? Segala puji itu al istighraq ala jamil afrod, segala puji. Nah, lillahi. Nah, ini segala puji bagi Allah, berarti lil ikhtisas. Segala puji bagi Allah. Ya enggak, kalau bahasa Indonesia kan begitu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah, bisa bagi Allah bisa. Rabbil alamina anu mangeranan sakabeh alam, anu ngaratuan, anu ngurus, yang mengurus semua alam. Nah, terus di dalam masalah kenapa dikatakan bahwa al istighraq ala jamil afrod, ini pada klasifikasinya bahwa puji itu ada 4. Ya, puji itu ada 4. Nah, ini secara klasifikasi. Yang pertama ada puji qadim ala qadim. Mujinya Allah kepada Gusti Allah. Salah dulu. Puji qadim ala qadim. Mujinya Allah kepada Allah. Ada puji qadim ala hadis. Pujinya Allah kepada Innallaha astafa, di dalam Al-Quran banyak. Yang ketiga puji hadis ala qadim. Pujinya makhluk kepada Allah. Nah, puji hadis ala qadim. Dan yang keempat ada yang namanya hadis ala hadis. Pujinya hadis, pujinya makhluk kepada makhluk, ini namanya puji hadis ala hadis. Mujinya Bapak Abdullah kepada Bapak Aib, alangkah gantengnya Bapak Aib bagaikan serigala. Nah, itu namanya puji hadis ala hadis. Ngerti gak? Tapi di antara sekian puji ini, meskipun ini puji, ada puji hadis ala hadis, tetap semuanya ini ada milik Allah. Jadi selain daripada Allah tidak ada yang mempunyai puji. Ya, semua puji itu adalah milik Allah. Ketika kita memuji manusia kepada manusia pun pada hakikatnya itu memuji kepada Allah. Ya, jadi jangan pernah kita menjelekan orang lain, karena apabila kita menjelekan orang lain berarti kita itu udah menjelekan yang membuatnya. Ngerti nggak? Dulu ada, kenal gak Nabi Nuh alaihissalam? Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh ini asalnya namanya Abdul Ghafar. Asal nama Nabi Nuh itu Abdul Ghafar. Kenapa dikatakan Nuh? Nuh ini artinya menangis, sedih. Awalnya ketika Nabi Nuh ada anjing di lewat ke masjidnya. Nabi Nuh marah, si anjing itu dibolak-balik. Nah, kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Nuh. Apakah engkau membenci anjing atau membenci kepada yang membuat anjing? Nah, ketika Nabi Nuh mendengarkan perkataan wahyu dari Allah seperti itu, langsung beliau menangis tidak pernah berhenti. Karena apa? Merasa berdosa karena udah memaki-maki anjing. Nah, diganti namanya jadi Nuh. Asalnya Abdul Ghafar. Makanya kalau ada anjing nggak boleh dimaki-maki. Kenapa? Karena pada hakikatnya memaki-maki itu adalah memaki-maki yang membuatnya. Kita harus banyak memuji, karena pada hakikatnya muji itu adalah pujian punya Allah. Rabbil alamina, kita memuji kepada Allah itu bahwa Allah itu Rabbil alamina, yang mengurus semua alam. Ini mengurus lebih dimengerti ya. Karena yang namanya alam di sini didapatkan alamina, alamin di sini memang tidak bentuknya jamak. Nah, artinya alam ini banyak. Alam ini banyak. Pertama ada yang namanya alam arwah.
alam arwah. Alam arwah ini alam di mana ruh dikumpulkan. Dan sampai sekarang alam arwah masih ada. Kenapa? Karena ruh masih disimpan di situ. Ruh manusia yang belum dimasukin kepada rahim manusia itu masih terkumpul di alam arwah. Dan Allah urus itu semua. Ya enggak? Diurus itu sama Allah tuh di alam arwah. Tahu berapa miliar lagi yang ada di alam arwah manusia. Ya enggak? Calon bakal manusia. Tahu berapa triliun, tahu berapa miliar yang Allah ciptakan yang ada di alam arwah. Banyak sekali itu. Nah kemudian Allah turunkan kepada apa? Kepada manusia yang udah menikah. Bahkan yang belum menikah juga di luar nikah diturunkan sama Allah. Punya anak. Nah meskipun gak menikah. Cuman sayang bayinya dibuang ke kali. Karena hasil hubungan gelap. Itu kan ada ruhnya kan. Dimasukin sama Allah ruhnya itu ketika di dalam perut di dalam janin berumur 4 bulan. Allah turunkan itu si ruh ini. Termasuk ruh kita juga dulu berkumpul di sini di alam arwah. Ruh kita dulu berkumpul di sini. Dan kita pantas untuk memuji kepada Allah. Kenapa? Karena kita dimasukin ruh kita kepada ibu bapak kita, yang ibu bapak kita kebetulan Allah takdirkan sebagai orang yang beragama Islam. Akhirnya kita ikut menjadi orang Islam. Coba Pak Abdullah, kalau ruh Pak Abdullah dimasukkan ke Israel, kira-kira gimana? Ya, untung aja Pak Abdullah dimasukkan ke ruhnya orang Medan, enggak orang Israel. Kalau dimasukkan ke orang Israel, bahaya. Nah, dua ada juga alam yang kedua, alam rahim. Nah, ini rahim itu alam loh. Allah itu mengurus semua rahim yang ada, ya semua janin yang ada di alam rahim. Pak Abdullah tahu berapa miliar orang sekarang yang hamil? Pak Abdullah tahu berapa miliar orang yang hamil sekarang? Gak tahu, banyak kan? Berapa miliar? Itu yang namanya janin yang ada di dalam rahim, kan Allah kasih rezeki. Ya enggak? Kan Allah urus. Kalau misalkan nggak Allah urus, mungkin janin itu meninggal semua loh. Tapi kenapa janin yang ada di dalam perut ibu, ya, yang ada di dalam perut ibu itu bisa hidup kan? Mereka itu makan biasa, mereka itu hidup, diurus sama Allah. Adakah makhluk yang bisa mengurus janin? Pak Abdullah tolong urus janinnya si Fulan, bisa nggak? Tolong kasih makan tuh bayi yang ada di dalam janinnya si Fulan, bisa nggak? Nggak bisa. Ini kehebatan, itu kan? Jangan dikira. Jadi janin yang ada di dalam rahim ini diurus sama Allah. Ya, diurus sama Allah. Tidak ada yang tidak diurus. Dan di dalam janin ini kan orang macam-macam. Ada yang hidup sampai 7 bulan, sampai 8, sampai 9 bulan, sampai lahir. Ada yang mati di dalam janin. Kenapa bisa mati? Ada yang ngurusnya Allah. Ya Allah menghendaki untuk mati, ya matilah. Ya enggak? Kenapa? Karena ada yang ngurus. Kalau nggak ada yang ngurus, kira-kira gimana? Ya mati semua lah. Yang ketiga ada alam dunia. Nah, ini di alam dunia nih, orang berapa miliar? Tahu nggak? Pak Abdullah berapa miliar di alam dunia? Banyak banget nih, hampir 2 miliar lebih, 3 miliar, 4 miliar. Banyak ini orang. Ini manusia loh. Ini manusia semuanya Allah urus. Ya, semuanya Allah kasih rezeki, Allah urus. Dikasih rezeki, dikasih kenikmatan, dikasih sakit, dikasih pokoknya segala macam. Dikasih pakaian, dikasih minuman, dikasih rokok, dikasih segala macam. Itu semua siapa yang ngurus? Allah. Ini di alam dunia loh. Banyak. Di dunia ini bukan hanya manusia saja yang Allah urus, Pak Abdullah. Bukan hanya manusia aja yang Allah urus, hewan sekalipun. Nah, hewan Allah urus, kasih rezeki. Ada berapa jenis di dunia hewan, Pak Abdullah? Ada berapa jenis, coba hitung. Ada kerbau, ya, ada sapi, ada serigala, ada tikus, segala macam. Itu semua Allah urus. Buktinya Allah urus, mereka semua dapat
Makan. Coba kalau misalkan Allah nggak urus, bisa makan nggak? Betul. Nggak bisa makan. Ini di alam dunia, di Allah yang ngurus sendiri, Allah ngurus nih. Gitu kan? Nah ini menunjukkan kehebatan Allah kan. Makanya kita pantas memuji kepada Allah. Yang keempat, ada lagi alam yang Allah urus itu alam apa? Alam barzah. Apa alam barzah? Tahu alam barzah? Alam kubur. Memangnya enggak Allah urus ya orang-orang yang ada di kubur? Itu begitu ketika manusia ditanya sama malaikat munkar dan sama malaikat nakir, itu malaikat munkar dan malaikat nakir menyiksa itu tergantung instruksi Allah. Kata Allah siksa, ya disiksa lah. Gitu kan? Itu kata Allah siksa, ya disiksa sama malaikat munkar dan sama nakir. Itu. Contohnya gimana? Contohnya begini. Ada keterangan. Ini ulama yang mengatakan, tapi sebetulnya saya tidak tahu sumbernya dari mana. Kalau orang memuliakan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, di antara memuliakannya itu mengikuti ajarannya, kita banyak-banyak memberikan hadiah kepadanya, gitu kan, dan kita sambungkan ruhani kita kepada beliau, itu termasuk robito. Ya. Nah, apabila seseorang yang termasuk muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, ini ada cerita loh, ada cerita, tapi ini cerita yang menceritakan para ulama sufi. Jadi ketika ada muridnya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, tapi dia itu doraka, dia itu berdosa dan bodoh, tapi dia cinta sama Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Pas begitu ditanya, "Marabuka Abdul Qadir Jailani? Man nabiyuka Abdul Qadir Jailani? Wa man imamuka Abdul Qadir Jailani? Wa man imamuka Abdul Qadir Jailani?" Gimana nih Allah? Siksa, kata Allah. Datang Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, enak aja lu mau nyiksa murid saya, begitu mau disiksa ditahan. Ya Allah, ini gimana ditahan ya Allah? Itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani turun ke kubur nih. Gitu. Makanya di Darul Iman Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani dibacanya 2 kali. Kenapa? Karena itu adalah mursyid kita. Mursyid kita, guru kita itu Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Auliya. Nah, ini salah satu contoh bahwa di alam kubur ini Allah urus. Berapa miliar Pak Abdullah yang meninggal pada hari ini? Pada hari ini berapa miliar yang meninggal? Dan berapa miliar yang ditanya, yang diproses oleh malaikat. Itu Allah semua pantau. Ya. Nah, di dalam alam kubur ini ada 2 macam manusia itu. Ada yang mendapatkan siksa kubur dan ada yang mendapatkan nikmat kubur. Siapa yang memberikan nikmat kubur? Allah. Berarti Allah mengurus alam barzah, termasuk alam kubur sekalipun Allah berikan kenikmatan. Ngerti Pak Abdullah? Ngerti nggak? Ngerti nggak saya bahasa Indonesia? Ngerti nggak? Ya mau aja Pak Abdullah mau ya. Kayak mau merokok Pak Abdullah mah. Rokok dulu. Kenikmatan macam-macam dalam kubur itu yang dibingungkannya. Gimana? Tapi tadi kan di alam kubur Allah memberikan kenikmatan yang macam mana? Waduh, Belum, bentar ini. Enggak simpelnya gitu. Bapak Abdullah itu nggak tahu kenikmatan di alam kubur. Makanya praktek dulu Pak Abdullah meninggal dulu. Baru setelah itu laporin sama saya, oh begini gitu. Jadi begini, di dalam keterangan gambaran nikmat kubur itu bagi orang-orang yang membawa iman, membawa amal soleh. Ketika dia itu di alam kubur itu kan sempit, tapi diluaskan. Luasnya seluas mata memandang. Jadi tidak ada jangkauan itu memandang luas. Padahal sempit kan? Iya. Sempit. Nah, setelah itu kenikmatan alam kubur itu ketika itu kan kubur itu gelap, gulita. Tapi lebih caang daripada siang hari. Terang. Terang. Apa caang?
terang, tapi terangnya itu lebih terang daripada siang hari. Terangnya bukan main. Dan nanti akan Allah datangkan seseorang, kalau misalkan perempuan, didatangkan seorang perempuan yang sangat cantik. Kalau perempuan nih, nah ini ahli kubur ini yang soleh ini bertanya, kamu itu siapa? Nah itu orang yang wanita yang ini, kalau misalkan perempuan, Allah datangkan perempuan yang cantik. Kalau misalkan laki-laki, Allah datangkan laki-laki yang ganteng, yang tampan. Dia bilang, kamu siapa? Saya amal ibadah ketika kamu di dunia. Jadi yang tadinya sendiri keung bahasa Indonesia apa? Nah, yang serem ya, yang sepi, serem, jadi ada teman. Siapa yang nemenin? Adalah amal ibadah kita. Yang tadinya alam kubur itu gelap gulita jadi caang, jadi terang. Apa yang meneranginya? Bacaan Al-Qur'an kita ketika kita di dunia. Ya. Nah, kemudian yang memeriksanya juga bukan malaikat munkar wa nakir. Karena malaikat munkar wa nakir itu melihat wajahnya udah seremnya bukan main, enggak ketulungan di dunia enggak ada. Tapi yang memeriksanya itu adalah malaikat Bashar Mubashir. Jadi dengan memeriksanya dengan sopan, assalamualaikum. Itu. Dan yang ketiganya setelah didatangkan itu teman dari amal baik kita, kemudian Allah bukakan pintu surga. Bukakan pintu surga dan orang itu tinggal di tamannya surga. Dan kemudian Allah sediakan satu karpet yang dibuat dari sutra. Nah, dan orang tersebut begitu di alam barzah, di pekuburannya itu, ya di alam kuburnya itu, dia itu tidur nyenyak, bagaikan tidurnya pengantin. Kenapa dikatakan bagaikan tidurnya pengantin? Karena tidur pengantin lain loh sama tidurnya bukan pengantin. Enaknya bukan main, nggak tahu apa-apa, saking capek gitu. Capek. Malam pertama. Pak Abdullah pernah gak merasakan? Pernah gak ngalamin? Nah, posisinya ini orang yang diberikan kenikmatan di alam kubur, posisinya itu adalah di sijin, iliyin. Iliyin itu namanya ada di Raudhatun min Riyadil Jannah, ada di taman surga. Dan taman surga itu indah loh Pak. Seindahnya taman yang ada di dunia ini tidak akan pernah sama dengan keindahan taman surga. Sehebat akal kita manusia untuk menghayal keindahan taman yang ada di surga gak bakalan nyampe. Itu gak bakalan nyampe. Itu baru di alam kubur, Allah kasih nikmat. Ya, jadi ini Rabbil Alamin, alam ini alam kubur, alam barzah. Dan sebaliknya loh, orang yang durhaka kepada Allah, yang banyak dosanya, begitu dimasukkan ke alam kubur ini disiksa sama Allah, sama malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar wa nakir itu wajahnya katanya serem, gitu. Kalau suaranya itu bagaikan petir, petir, wah, gitu. Bertanyanya begitu Pak. Kemudian kalau misalkan tidak bisa menjawab pertanyaan, itu dipukul sama gada. Gadanya itu kalau misalkan satu kali pukul itu dia cem ke bawah. Tahu berapa mil ke bawahnya itu, saking beratnya ini. Dan gadanya malaikat munkar dan nakir itu tidak bisa diangkat sama 100 orang nggak bisa keangkat, saking berat. Terus dipukulkan kepada kepala manusia itu, kepala orang, langsung nyungsep. Langsung nyungsep. Dan alam kubur itu yang sempit itu semakin sempit, enggak luas seluas mata memandang, enggak, semakin sempit. Dan setelah itu bagi orang-orang yang sangat durhaka itu di alam kuburnya nanti didatangkan teman juga, temannya yang jijik. Kalau laki-laki datang laki-laki orang yang sangat jijik, menjijikkan, wajahnya menjijikkan. Dia tanya, siapa kau?
ini adalah amalmu waktu di dunia. Ditemenin juga. Udah sieun, udah keung, udah takut, datang apa? Datang seseorang yang sangat menjijikan. Enak gak kira-kira? Kalau dibarengin sama orang yang begitu. Nah setelah itu alam kubur itu menghimpit badannya, menghimpit badan, serat begini. Makanya kalau misalkan ada yang gali-gali kubur kan, kalau misalkan si kuburnya mau dipindahin kan, nah suka sisi tulang itu berserakan di pinggir, semuanya ada di situ kan, dari kakinya, ininya, rangkanya sampai kepalanya di situ. Nah itu tanda bahwa si penghuni kubur itu dihimpit sama tanah, raketak. Begitu. Ini yang ngurus Allah. Berarti di alam kubur juga Allah itu mengurus. Ya, disebutnya alam barzah. Kalau ini alam arwah, kalau ini alam rahim, kalau ini alam dunia, kalau ini alam barzah. Kemudian Allah mengurus semua makhluk. Makhluk itu kan di dunia itu bukan manusia saja. Ada makhluk yang lain apa? Jin. Semua jin kan Allah suruh ibadah. Dan semua jin dikasih nikmat, dikasih rezeki sama. Rezekinya hampir sama kita. Kalau rokok juga katanya ada, rokok Marlboro ada, biasa katanya. Katanya udah pernah ke sana. Bako juga ada, biasa. Gitu. Minum kopi juga ada, biasa. Kopi kapal api tahu tuh. Kemarin mengenai pendengar rokok di alam kubur. Kemarin dari alam kubur ada juga yang dimaksud yang disebut dengan Allah itu mengurus alam barzah, terus alamul malakut, alamul jabarut, sampai alamul kiamat, alam mahsyar. Jadi Allah urus semuanya, semua diurus sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ini lafaz alhamdulillahirabbil alamin ini adalah dikatakan bahwa lafaz alhamdulillahirabbil alamin ini adalah lafaz yang menunjukkan terhadap syukur kepada Allah. Jadi cara bersyukur itu yang pertama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ada 3 aplikasinya. Yang kedua dirasakan di hati. Kita memuji kepada Allah dengan hati kita. Dan yang ketiga aplikasinya itu adalah dengan mengamalkan amal-amalan ibadah. Itu tanda bersyukur kepada Allah. Nah, bahkan yang paling perlu kita syukuri, jadi bersyukur itu yang pertama syukur terhadap semua nikmat yang Allah berikan, dan yang kedua ini ijazah loh, ini ijazah dari guru saya. Yang wajib kita syukuri itu adalah Allah memberikan Ismul A'zam kepada kita. Itu harus disyukuri yang paling khusus. Kenapa harus disyukuri? Karena Ismul A'zam itu adalah satu amalan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi kalau misalkan Allah tidak menghendaki, Allah tidak akan pernah memberikan Ismul A'zam, meskipun mereka itu bergaul dengan kita yang sering zikir Ismul A'zam. Gitu. Makanya guru saya pernah bilang begini. Jadi kalau misalkan kita berdoa kepada Allah, yang paling pertama kita bersyukur dulu. Ya Allah, aku bersyukur terhadap nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku, ya Allah. Wabil khusus Engkau telah memberikan Ismul A'zam kepada aku, ya Allah. Gitu. Jadi Ismul A'zam itu yang paling utama harus disyukuri. Nah, kenapa Allah memberikan kita harus bersyukur terhadap Allah yang telah memberikan Ismul A'zam? Karena tadi yang pertama, berarti kita itu dikehendaki oleh Allah. Karena orang yang mendapatkan Ismul A'zam, yang Allah berikan Ismul A'zam itu bukan orang-orang yang umum, tapi orang yang khusus. Gitu.
Kenapa orang yang khusus? Karena ketika kita sering zikir Ismul Azam, akhirnya kita bisa terbuka hati. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kita diberikan ngerti di dalam agama. Apabila Allah menghendaki seseorang itu akan menjadi orang yang baik, maka Allah akan diberikan mengerti di agama. Mengerti di dalam agama. Awas, ada yang tahu, ada yang ngerti, ada yang paham, itu lain. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena orang-orang yang dikasih Ismul Azam itu adalah semua para nabi. Semua para nabi itu zikirnya Ismul Azam. Yang kedua, semua para wali-wali Allah. Kalau di dalam silsilah sebetulnya yang pertama membawa Ismul Azam ke Indonesia itu Syekh Puro Karawang. Syekh Puro. Kemudian semua wali Songo, termasuk yang dibawa ke Surabaya dari Yaman, Syekh Ibnu Ahmad Bapaki atau Habib Syekh. Karena orang-orang yang dikasih Ismul Azam sama Allah itu ciri orang tersebut adalah orang yang akan jadi hambanya Allah. Kenapa akan jadi hambanya Allah? Kita tahu bahwa niat di dalam Ismul Azam itu yang pertama adalah bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan. Yang kedua, taubat, wabil khusus taubat dari syirik. Ya, jadi jangan salah tuh Pak Abdullah. Jadi niat Ismul Azam itu yang pertama bersyukur, yang kedua adalah taubat. Gitu. Jadi ketika kita ngucapin ya Allah, ya Allah, ya Allahul Azamul Jalil Akbar, itu berarti kita bersyukur. Loh kan bersyukur itu muji, betul. Ismul Azam juga kan muji. Kalau biasanya kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ini juga kan muji. Muji kepada Allah bahwa Allah itu adalah yang mengurus semua alam. Dan ketika kita mengucapkan bersyukur kepada Allah, kita membaca Ismul Azam, ya Allah, ya Allah, ya Allahul A'damul Jalilul Akbar, itu juga bersyukur karena memuji Allah. Lalu bagaimana? Kenapa kita harus bersyukur? Karena diperintah sama Allah. Gitu kan? Karena diperintah sama Allah, kita wajib bersyukur. La in syakartum la azidanna. Yang kedua, bahwa ketika kita mengucapkan Ismul Azam itu berarti kita itu sedang taubat kepada Allah. Loh, kenapa taubat dengan ya Allah, dengan mengagungkan asma Allah? Nah, karena taubat itu akan ada 3 kriteria. Ada yang namanya taibun, ada yang munibun, ada awabun. Apa yang dikatakan dengan awabun? Yang dikatakan dengan awabun itu marroja'a bita'dimi bijala ilahi ta'ala. Orang yang bertobat tapi dengan mengagungkan asma Allah. Ketika kita mengucapkan ya Allahul A'damul Jalilul Akbar, itu sedang bertobat. Ngerti nggak? Jadi bertobat itu bukan hanya sekedar membacakan istighfar saja. Jadi banyak bertobat itu. Termasuk sholat, itu bisa dikatakan tobat juga. Ada juga sholat duha, itu adalah sholat taibun, sholatnya orang-orang yang bertobat kepada Allah. Tapi kok doanya